Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, saudara dan saudari kaum muslimin yang berbahagia, yang ikut kajian hadir secara online, offline maupun online, semoga Allah senantiasa memberikan kita taufiknya. Alhamdulillah pada kesempatan di petang hari ini, di malam hari ini, masih ada waktu yang Allah izinkan untuk kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi, bertatap muka secara langsung maupun tidak langsung. Ini merupakan salah satu nikmat yang tentunya sangat pantas bagi seorang hamba syukuri, karena waktu demi waktu telah kita lalui. Ya. Beberapa hari yang lalu sudah ganti tahun, ya, ganti bulan. Betapa cepat waktu itu meninggalkan kita semua, dan sejatinya kita semua semakin lama semakin mulai dekat dengan ajal kita masing-masing. Ya. Para ulama rahimahullah memberikan permisalan, ya, al-mautu babun wan nasu dakhiluhu. Kematian itu adalah satu pintu dan semua orang pasti nanti akan memasukinya. Wal mautu ka'sun wan nasu syaribuh. Dan kematian itu permisalannya seperti gelas yang semua akan meminum dari gelas itu. Dan tentunya kematian semakin dekat. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ya bena Adam, innakum ayyam idza dhahaba yaumukum dhahaba ba'dukum. Wahai anak Adam, sejatinya kalian semua itu hanyalah kumpulan hari-hari. Ketika sudah hari demi hari habis, semakin kalian lalui, maka sejatinya diri kalian juga makin lama makin habis, mendekati ajal, mendekati kematian. Maka mari saling berwasiat untuk diri kita pribadi secara khusus, dan juga untuk teman kita, saudara kita, sanak kerabat kita, handai tolan kita, untuk saling ingat mengingatkan. Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, karena dengan memberikan peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Oke, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk lagi di hari Senin, ya, masih bersama kita buku atau kitab As-Safaru Adabun wa Ahkam. Safar, adab-adabnya dan hukum-hukum yang terkait dengannya, yang ditulis atau dibawakan oleh penulisnya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala, ya, yang menjadi pengawas atau menjadi pengawas dan juga yang mengisyraf, ya, mengawasi dan membimbing website terkenal, ya, Islam QA, Islam Soal wal Jawab, ya, tanya jawab Islam, yang bagi teman-teman yang bisa berbahasa Arab, ketika mencari tentang hukum-hukum Islam, ketik di Google, ya, hukum ini itu pasti muncul, ya, di ranking atas pencarian Google, ya. Kalau tidak Islam QA, nanti Islam Web, itu website fatwa dan tanya jawab Islam yang istilahnya paling viral dan paling booming, yang banyak para ustadz-ustadz kita juga mengambil manfaat dari website-website tersebut, ya. Salah satunya dibimbing oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Oke, tidak panjang lebar, mari kita lanjutkan. Di pertemuan yang lalu, kita masalah adab-adab safar sudah selesai. Kemudian kemarin kita bahas tentang hukum-hukum fikih terkait safar. Kemarin masalah toharah, ya, berkaitan tentang toharah. Kemudian masalah, ya, masih berkaitan juga toharah seorang musafir yang hanya mempunyai air yang sedikit, ya,
tidak cukup untuk bertoharoh misalnya berwudu, maka kalau memang sama sekali tidak cukup ya dia bertayamum. Kalau misalnya dengan air itu dipakai habis, tidak ada yang digunakan untuk dikonsumsi dan kemungkinan akan menyebabkan kematian, ya udah tidak dipakai. Itu untuk minum, sedangkan dia nanti bertoharohnya dengan tayamum. Adapun jika masih sisa, masih ada yang dikonsumsi, masih ada air yang lain yang digunakan untuk berwudu, walaupun kurang maka dia berwudu sebisanya, ya, berwudu sebisanya, dan sisanya anggota badan yang lain ya dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa yatayammam 'anil baqi. Sisanya dengan cara tayammum. Kemudian kemarin juga ada masalah tentang orang yang safar, ada rukhsah, ada keringanan untuk membasuh di khuf, ya, membasuh di khuf atau kalau bahasa kita ya seperti sepatu, ya. Khuf itu seperti sepatu yang dahulu terbuat dari kulit hewan, ya, dari kulit hewan, entah itu domba atau yang semisalnya dipakai. Nah, zaman dulu namanya khuf, ya. Para ulama mengkiaskan zaman sekarang ya sepatu. Ada yang mengatakan boleh juga al-jawrab, ya, al-jawrab itu kaos kaki. Tapi para ulama yang mengatakan boleh dengan mengusap di kaos kaki, syaratnya adalah kaos kaki tersebut tebal, ya, tebal, bukan yang tipis, dan juga tidak menampakkan kulit, ya, tidak menampakkan kulit yang ada di balik kaos kaki tersebut. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak boleh tetap pakai jawrab atau pakai kaos kaki, tidak boleh diusap. Yang diusap boleh hanya sebatas khuf, ya. Adapun kaos kaki tidak boleh. Tapi sebagian ulama mu'asirin, modern, ya, dan sebagian yang lain mengatakan boleh, tapi syaratnya harus tebal dan harus tidak menampakkan kulit yang ada di balik kaos kaki tersebut, ya. Kalau tampak maka tidak bisa diusap. Maksudnya gimana? Ya kemarin sudah kita jelaskan, yaitu ketika orang berwudu, ya, ketika wudu biasa, maka ketika pas giliran mencuci kaki, maka tidak usah dicopot sepatunya, cukup diusap di atasnya, ya, atasnya diusap, ya, di bagian punggung kakinya diusap dengan tangan yang dibasahi air. Ya, cuman kemarin syaratnya apa? Syaratnya adalah kaos kaki tersebut, sepatu tersebut atau khuf tersebut, atau bagi yang berpendapat kaos kaki juga boleh, dia dikenakan dalam kondisi suci. Ya, sebelum memakai suci dulu, ya, berwudu dulu, bersuci dulu, baru pakai. Nah, kemudian setelahnya nanti berhadas, misalnya entah buang air kecil, buang air besar, atau buang angin, itu belum dihitung. Baru setelah mau berwudu lagi, itu dihitung titik nolnya. Bagi orang musafir sampai 3 hari, 3 malam. Ya, misalnya jam 10 dia batal, jam 11 atau setengah 12 dia akan berwudu karena hendak sholat zuhur. Nah, dari itu dihitung. Untuk orang mukim, ya, untuk orang mukim alias tidak safar, cuman sehari semalam. Ya, sehari semalam dia boleh mengusap terus sholat 5 waktu. Bagi yang musafir 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Dengan syarat nggak dicopot, ya. Kalau dicopot, ya nanti berarti sudah batal, diulang dari awal lagi kalau pengen mempraktekannya. Jadi konsekuensinya ya berarti dia jalan pakai sepatu terus, tiduran pakai, sholat juga dipakai, tidak dicopot. Itu kemarin sudah kita bahas. Ini mungkin yang demikian berlaku bagi orang-orang yang hobi naik gunung misalnya. Naik gunung sampai berhari-hari, ya, naik gunung berhari-hari, 2 hari, 3 hari seperti itu, sepatunya nggak dicopot, boleh bagi dia. Atau tentara, ya. Tentara dia perang, gerilya di dalam hutan, ya. Dia kan nggak dicopot, boleh dia sholat tidur dengan sepatunya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum yang lain, ya. Al-adhan. Adhan bagi musafir. Pertanyaan, hal yalzamu al-musafira al-adhanu? Apakah wajib bagi orang yang musafir untuk mengumandangkan azan? Jawabannya, yajibul adzan wal iqamatu 'alal jama'atil musafirin. Wajib bagi orang yang musafir, dia berjamaah, ya minimal berarti 2 orang, ya. Wajib bagi mereka untuk adzan dan iqamah. Wajibnya adalah apa? Fardu ain. Bukan wajib fardu kifayah.
wajib kifai, yaitu fardu kifayah, wajib, tapi yang mana jika salah seorang dari mereka sudah adzan atau sudah iqamah, maka gugur tanggungannya bagi yang lain. Gitu. Dalilnya apa? Kenapa wajib? Dalilnya hadis ya, riwayat Imam Bukhari. Nabi mengatakan faida hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Nabi mengatakan idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Jika telah datang waktu salat, falyu'adzin, maka berazanlah untuk kalian salah seorang di antara kalian, dan hendaklah menjadi imam di antara kalian yang paling senior di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Fal yu'adzin, lafadz Nabi fal yu'adzin di sini fi'lul amr. Ya. Kata kerja perintah. Dan kata kerja perintah kalau kita menggunakan ya kaidah dalam ilmu usul fikih, al-amru yufidul wujub. Perintah itu memberikan manfaat wajibnya sesuatu yang diperintahkan. Ya, tapi tentunya azan kan nggak semua harus azan semua, tapi salah satu dari mereka. Maka wajibnya adalah fardu kifayah, ya, atau wajib kifai. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Jadi orang yang safar, mereka jumlahnya banyak, gitu kan? Dia adzan. Kalau mereka ingin buat jamaah sendiri ya, kalau mereka ingin buat jamaah sendiri. Adapun mereka sholatnya di masjid ya nggak butuh, ya. Tidak butuh ya. Mereka adzannya sudah sudah terwakili oleh muadzin yang ada di masjid tersebut. Ini gambaran seperti ini misalnya ya ketika mereka safar bebarengan di tengah padang pasir misalnya, atau tadi di naik gunung 2 orang, 3 orang, maka wajib bagi mereka ketika datang waktu sholat adzan juga iqamah, ya, hukumnya fardu kifayah. Lantas gimana misalnya dia safarnya sendiri, naik gunung sendiri misalnya, hobinya udah mendarah daging, pokoknya sepekan sekali harus naik gunung gitu. Nah, tapi nggak ada yang diajak, nggak kuat, ya. Entah tidak kuat dari sisi fisik atau tidak kuat dari sisi biaya. Nah, tapi orang ini kalau nggak naik gunung bisa stres. Dia naik gunung sendiri, ke Merbabu sendiri, Merapi sendiri atau yang sendiri. Gimana? Apakah bagi dia juga disyariatkan untuk adzan? Kata Syekh bin Baz, iya. Wal munfarid yushra'u lahul adzan. Ya. Tapi di sini digantikan disyariat baginya adzan. Apakah kemudian maknanya wajib ataukah tidak? Di sini dikatakan beliau berdalil dengan hadis Nabi riwayat Bukhari. Idza kunta fi ghanamika wa badiyatika fa'adzanta bis-shalah farfa' sautaka bin nida. Tapi dari hadisnya tidak menunjukkan perintah, ya, tidak menunjukkan lafaz perintah. Jadi anjuran saja. Nabi mengatakan idza kunta fi ghanamik. Ini Nabi sedang berbicara dengan salah seorang sahabat atau sedang berbincang dengan salah seorang sahabat. Dan dulu sahabat-sahabat Nabi nggak hanya dulu ya, sekarang juga ada yang masih seperti itu. Orang-orang Arab itu ada yang kerjaannya ngangon kambing, disuruh ya, disewa orang untuk ngangon kambing. Dan mereka kalau ngangon kambing banyak itu ya nunggu cuma 1 orang biasanya. Nggak butuh banyak orang. Nah, Nabi mengatakan jika kamu sedang bersama kambingmu wabadiyatika, dan di badiyah, di pedalaman, ya, dia sendiri ngangon, fa'adzanta bis-shalah. Kemudian Anda mengumandangkan adzan, farfa' sautaka bin nida. Angkatlah suaramu ketika mengumandangkan adzan. Nah, adzan di sini ya mungkin karena hikmah atau salah satu tujuan adzan itu selain dia menandakan masuknya waktu sholat, sisi lain adalah agar orang lain tahu. Biar apa? Orang lain tahu bahwa ini sudah masuk waktu sholat, ngajak orang. Nah, cuman di sini faedahnya apa? Dia sendiri, siapa yang diajak di tengah padang pasir? Ya, poinnya mungkin dia di sini apa? Memberikan kabar bahwa sudah masuk waktu sholat. Ya, kabar untuk dirinya sendiri. Tapi tidak wajib ya. Di sini dikatakan tidak ada perintah.
fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Jadi walaupun Anda sendiri, kata Nabi SAW, walaupun kamu sendiri sedang angon kambingmu berada di pedalaman, kamu mengumandangkan adzan, maka tetap angkatlah suaramu, ya. Sesungguhnya suaramu yang bergema atau suaramu yang kamu lantunkan itu tidaklah nanti, ya, ada suaramu yang didengar oleh jin atau juga manusia misalnya ada, atau sesuatu apapun, wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah, melainkan nanti semuanya yang mendengar suaramu atau yang suaramu sampai tempat itu, maka semuanya nanti akan bersaksi untukmu, bersaksi positif, ya, bersaksi dalam kebaikan nanti kelak di yaumil qiyamah. Jadi walaupun dia sendiri, dianjurkan tetap dia mengumandangkan azan, ya. Kenapa? Faedahnya nanti ketika dia azan, sejauh suara itu sampai, ya, maka sebanyak itulah nanti di yaumil qiyamah yang akan bersaksi kepada dia. Walaupun yang dengar batu, walaupun yang dengar kambingnya, walaupun yang dengar adalah gunung atau lembah atau jin yang ada di situ atau apa saja. Nabi mengatakan wala syai'. Syai' di sini umum, ya. Apa saja yang suaramu sampai kepadanya kelak nanti akan bersaksi kepadamu di yaumil qiyamah. Saksi kebaikan. Ini karena azan juga bagian dari zikir. Jadi nanti ada persaksian positif yang akan didatangkan oleh makhluk-makhluk ini di yaumil qiyamah. Jadi tetap ada apa? Ada faidahnya. Nah, ini juga menjadi fadilah bagi orang-orang yang menjadi muadzin, ya. Ya, kadang ketika sudah masuk waktu sholat, orang-orang malah malah jorok-jorokan, kowe azan kowe. Padahal ada banyak fadilah. Ya, pertama, dia menunaikan apa yang diperintahkan jika itu dalam kondisi jamaah banyak orang, ya. Kedua, dia menjadi sebab orang lain ke masjid. Nah, pahalanya bayangkan. Bisa jadi masuk kategori hadis umum, ya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang melakukan kebaikan tersebut. Bisa jadi masuk keumuman hadis itu. Dan muadzin itu menunjukkan orang lain mengarahkan kepada kebaikan sholat. Ada kebaikan yang lain juga. Dalam hadis yang lain di kitab Bulughul Maram juga disebutkan bahwa al-muadzinun yaumal qiyamah atwalun nasi unuqan. Di yaumil qiyamah nanti para muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya. Ya. Maksudnya gimana? Kalau saya tidak salah ingat, ya. Mereka termasuk apa? Yang diselamatkan dari tenggelamnya nanti ketika di padang mahsyar, orang-orang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Orang yang muadzin, ya, mereka dipanjangkan lehernya. Wallahu a'lam bishawab, seingat saya gitu. Salah satunya mereka terselamatkan dari ditenggelamkan dengan keringatnya sendiri. Sisi yang lain hadis ini tadi, tidaklah dia azan, apalagi dengan mikrofon, ya, dengan pengeras suara, kemudian suaranya sampai mana suara itu sampai, maka pepohonan segala apa saja yang dimana suaranya sampai ketika dia azan, itu nanti akan bersaksi bagi dia di yaumil qiyamah. Bersaksi kebaikan, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada syahidalahu, ada syahida alaih. Kalau syahidalahu berarti bersaksi baik, bersaksi positif, yang akan mengangkat dan menolong orang yang mendapatkan saksi tersebut. Tapi kalau syahida alaih itu persaksian yang menjatuhkan, ya. Jadi ini fadilahnya, ya. Jadi pekerjaan marbot itu tidak selamanya hina, tidak selamanya rendah. Itu gambaran sebagian orang saja. Yang kalau dilihat dari sisi materi, ya memang nggak ada apa-apanya, ya. Bayangkan, tapi itu bisa jadi harusnya menjadi pekerjaan favoritnya. Ngajari TPA, ganjarannya berapa anak yang diajarin TPA, berapa anak yang mempraktekkan ilmunya, plus dia tiap hari bersihin masjid, ya, melayani para jamaah untuk sholat, ya. Kemudian dia juga tukang azan, tukang iqomah. Kadang kalau azan iqomah ada, dia azan iqomah, imamnya nggak ada, dia jadi imamnya juga. Pahalanya dipek dewe semua itu. Tapi banyak orang yang tentunya memandang sebelah mata, karena memang dalam pandangan duniawi tidak ada apa-apanya. Ya, Mas Suganda, ya. Berapa per bulan? Ya. Berapa ratus ribu? Ya. Berapa juta? Sampai sejuta. Nah, terus gimana misalnya dia sholat, musafir sholat, tapi nggak adzan, nggak iqomah.
Apakah kemudian sholatnya nggak sah? Sah tetap. Ya. Tetap sah sholatnya, tidak ada masalah. Ya, dikatakan di sini, idza udiyatis shalah biduni adzanin wa iqamah au bi iqamatin faqat sahhat. Jika misalnya ada sholat yang ditunaikan tanpa adzan dan tanpa iqamah, ini berlaku bagi musafir atau non musafir ya, ketika mereka sholat jamaah. Au bi iqamah faqat, atau dia sholatnya dengan iqamah saja tanpa adzan, sholatnya tetap sah. Sahhat. Wa 'alal jamaah at-taubah wal istighfar. Tapi bagi mereka untuk bertaubat dan beristighfar. Ya, fatwanya Syekh bin Baz demikian. Kenapa bertobat dan istighfar? Karena tadi adzan iqamah hukumnya fardu kifayah. Dan fardu kifayah itu berarti wajib atas sebagian orang. Kalau semua tidak ada yang menunaikan, maka dosa semua. Gitu. Tapi bukan berarti sholatnya tidak sah. Sholatnya tetap sah, cuman mereka berdosa dari sisi melalaikan adzan dan iqamah. Karena adzan salah satu bagian syiar juga ya, syiar agama. Selain dia menandakan waktu sholat, dia bagian dari syiar juga. Ya, maka harus ditunaikan oleh salah seorang dari mereka. Nah, kemudian ada permasalahan juga, mungkin masalah yang lain. Misalnya ada satu masjid, ya, ada satu masjid, dia sudah adzan, ya, kemudian sudah iqamah, mendirikan jamaah, sudah selesai, gitu kan? Kemudian ada kelompok yang datang, sekelompok orang, minimal 2 orang, jamaah minimal 2 orang, atau mungkin 3 orang atau lebih. Apakah mereka dituntut adzan lagi? Ataukah cuma iqamah? Jawabannya adalah cukup iqamah saja, tidak usah adzan lagi ya, karena tidak ada 2 adzan dalam satu masjid ya. Dalam satu masjid cukup hanya 1 adzan saja. Dalam satu masjid cukup hanya 1 adzan saja. Adapun iqamah iya. Karena iqamah menandakan mereka akan, iqamah itu artinya mendirikan kan. Ketika tandanya dia akan mendirikan jamaah, dia iqamah ya. Sebagaimana jawaban Syekh Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar Asy-Syinqiti hafizullah taala. Jadi cukup iqamah saja ketika misalnya ada jamaah kloter kedua, ada jamaah kloter ketiga. Tapi misalnya nggak iqamah, apakah sholatnya tetap sah? Ya, tetap sah. Tetap sah. Tapi tadi, ya, dia sebenarnya hukumnya fardu kifayah. Jadi cukup salah satu harusnya iqamah terlebih dahulu. Tapi ketika sebelumnya sudah ada adzan, maka kloter yang kedua tidak usah untuk adzan lagi. Baik, itu berkaitan dengan musafir ya. Ini tentunya berkenaan dengan musafir yang mereka tidak ketemu masjid ya. Dia safar di tengah padang pasir atau di tengah gunung atau di apa. Adapun dia safarnya di kota di apa, kemudian dia mampir di masjid, ya udah, itu sudah adzan dan iqamahnya muadzin yang ada di masjid itu sudah mencukupi. Baik, kemudian kita berpindah ke permasalahan yang selanjutnya. Kaifa yusallil musafir? Bagaimana sih seorang musafir itu sholat? Pertanyaan, ana musafirun ilal kharij li syahrin wa uridu ma'rifata ashali tariqatin li ada'is shalah. Saya akan melakukan safar ke luar, ya, maksudnya di sini keluar kota atau keluar daerah selama 1 bulan. Dan saya ingin mengetahui bagaimana sih cara termudah untuk melakukan sholat. Ya, dia musafir dan akan pergi dari tempat tinggalnya kurang lebih selama 1 bulan di luar tempat stay-nya dia sekarang ya, tempat stay-nya, tempat tinggalnya, dia keluar menuju tempat yang jauh, safar, dan di tempat tujuan akan tinggal kurang lebih 1 bulan. Bagaimana cara saya sholat? Ya, dia tanya bagaimana cara termudah, atau dia minta agar diarahkan bagaimana cara sholatnya. Maka jawabannya di sini dikatakan, idza kunta aziman 'alal baqa fil baladi alladhi satusafiru ilaihi aktsar min 4 ayyam fa innaka takunu fi hukmil muqim. Kalau Anda sudah bertekad akan tinggal di negeri atau di daerah yang Anda tuju melebihi dari 4 hari, ya, lebih dari 4 hari, maka pada saat Anda sudah sampai di sana, maka Anda terhukumi sebagai seorang yang mukim, bukan musafir. Ketika sudah sampai tempat tujuan loh. Adapun di jalan dia masih musafir. Tapi ketika sudah sampai tujuan dan dia berniat, ya, berniat untuk tinggal lebih dari 4 hari. Berarti kalau 4 hari ke bawah masih di statusnya musafir. Ini lebih dari 4 hari, ya, maka Anda terhitung sebagai mukim kalau lebih dari 4 hari. Ketika Anda statusnya terhitung sebagai mukim, maka tentunya menjadi wajib bagi Anda
sebagaimana orang mukim mendapat kewajiban. Yaitu maksudnya tidak boleh mengqashar, tidak boleh menjamak. Fatuqsharu shalah athna ar-rihlah. Jadi mengqashar salat dan juga menjamak salatnya adalah ketika di tengah perjalanannya. Adapun ketika sudah sampai tempat tujuan, idza wasaltal balad atmamtas shalah li'annaka fi hukmil mukim. Tapi kalau Anda sudah sampai tempat tujuan di mana Anda di situ akan menetap sementara, jika itu lebih dari 4 hari, maka Anda sholatnya seperti sholat orang yang mukim. Tapi sekali lagi ya teman-teman sekalian, masalah berapa lama sih batas maksimal seseorang ketika tinggal di tempat tujuan? Dia boleh mengqashar, dia boleh menjamak, atau dia masih statusnya sebagai musafir? Ini sebenarnya para ulama berbeda pendapat. Dan masing-masing dalilnya zonni, perkiraan semua. Ya. Bagi yang mengatakan ini, kalau lebih dari 4 hari maka dia sudah mukim. Ini pendapat memang kalau kita tinjau di buku-buku klasik, ini pendapat yang dipegang oleh Hanabilah. Dalam mazhab Hambali, mereka berpendapat bahwa minimal orang dikatakan musafir itu jika di tempat tujuan dia tinggal maksimal 4 hari. 4 hari ke bawah dia masih musafir. Lebih dari itu, statusnya mukim. Mereka berdalil dengan perbuatan Nabi SAW ketika haji. Ya. Ketika haji, Nabi SAW di Mekah itu cuma 4 hari. Ya, di Mekah cuma 4 hari. Setelahnya kemudian beliau pindah ke tempat yang lain. Nah, ketika 4 hari itu dilihat Nabi SAW statusnya masih seperti orang musafir. Ya, beliau mengqashar, beliau juga menjamak. Ya. Maka para ulama dari kalangan Hanabilah mengambil perbuatan Nabi yang tinggal selama 4 hari itu, itu sebagai batas bahwa orang statusnya musafir itu kalau tinggal maksimal 4 hari. Lebih dari 4 hari maka mukim. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Kalau Hanabilah maksimal 4 hari. Dalam mazhab Syafi'i maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari maka sudah mukim. Ya. Kalau 1, 2, 3 hari masih musafir. Lebih dari 3 hari maka mukim. Statusnya seperti orang mukim. Mereka juga berdalil dengan apa? Dengan perbuatan Nabi ketika umrah. Ya, ketika umrah di tahun ke-7 Hijriyah. Nabi waktu itu tahun ke-6 pengen umrah. Tapi tahun ke-6 belum bisa umrah. Ya, karena ditahan oleh orang Quraisy, nggak boleh umrah sekarang. Kemudian ada perjanjian. Buat perjanjian itu salah satunya menuliskan poinnya adalah Muhammad dan para sahabatnya boleh umrah tahun depan. Tahun 7 Hijriah. Tapi apa? Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. 3 hari doang tinggal di situ. Nah, dari situ kemudian apa? Para ulama dalam mazhab Syafi'i mengambil kesimpulan bahwa maksimal orang dikatakan musafir ketika dia singgah itu cuma 3 hari. Lebih dari itu maka apa? Mukim. Dalam mazhab Hanafi dan juga mazhabnya Imam Ats-Tsauri mengatakan maksimal adalah 15 hari. 15 hari. Mengambil dari perbuatan apa? Mengambil dari perbuatan Nabi SAW ketika Fathu Makkah. Ketika pembebasan kota Mekah. Yaitu tahun 8 Hijriah. Nah, di tahun 8 Hijriah itu Nabi SAW bersama sahabatnya ketika pembebasan kota Mekah. Beliau tinggal di Mekah selama 15 hari. Selama 15 hari. Nah, di situ kemudian Imam Abu Hanifah mengambil batas maksimal 15 hari. Lebih dari 15 hari mukim. Dan kalau dilihat ya sebenarnya semuanya adalah masih ada probabilitasnya kemungkinan lebih dari itu. Itu sebenarnya menunjukkan bukan batas maksimal. Tapi tentunya kalau pengen membahas lebih dalam bagaimana khilafnya yang benar gimana, tentu itu di pembahasan yang lebih detail. Adapun di sini ya kita ambil bagaimana fatwa ulamanya seperti apa. Ya. Kita ngikut aja seperti itu. Tidak usah terlalu detail. Adapun yang pengen mendetail tentunya itu pembahasan bagi para penuntut ilmu yang benar-benar menuntut ilmu. Adapun bagi yang levelnya di bawah itu cukup kita mengikuti salah satu pendapat dari para ulama yang diakui keilmuannya udah cukup diamalkan bagi orang awam. Ya. Kaidahnya apa? Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanya kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Tapi ketika ingin detail, nah ini sudah levelnya
penuntut ilmu syar'i yang beneran. Ya. Adapun bagi yang levelnya di bawah itu, maka cukup mengambil salah satu pendapat dari pendapat-pendapat ulama yang diakui keilmuannya, kita yakini akidahnya, keilmuannya, udah itu sudah cukup. Nah, di sini kenapa demikian? Itu salah satunya fatwa dari lembaga fatwa di Saudi Arabia, dari lembaga fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Di sini dikatakan bahwa safar, ya saya terjemahkan saja, safar yang disyariatkan di sini ada rukhsah, ada keringanan. Dengan rukhsah safar adalah huwa ma'tubira safaran urfan, itu safar yang ditinjau secara urf, secara kebiasaan itu adalah safar. Dan ukurannya ala sabilit takrib, ukurannya, ini ukuran jarak maksudnya, perkiraan mudahnya adalah masafah 80 kilometron. Adalah jarak orang safar sekitar 80 kilometer. Sekitar 80 kilometer. Adapun dulu pernah saya sampaikan, dan itu pendapat jumhur ulama ya. Jumhur ulama pendapatnya demikian. Termasuk dulu pernah saya kutipkan fatwanya Syekh bin Baz, ya, beliau memperkirakan ya sekitar minimal 70 sampai 80 kilo. Ini pendapat jumhur mengatakan bahwa seorang dikatakan safar ketika sekitar melakukan perjalanan 80 km. Faman safar liqat ihadil masafah. Barang siapa yang dia melakukan safar untuk liqat ihadil mas, memotong jarak ini, maksudnya menempuh jarak ini minimal 80 kilo atau lebih, maka baginya untuk mengambil rukhsah bagi orang yang safar. Rukhsahnya rukhsah orang yang safar. Seperti misalnya tadi, boleh mengusap khuf, mengusap sepatunya 3 hari 3 malam, atau juga boleh menjamak sholat, ya, menggabungkan 2 sholat di waktu yang berbeda, di waktu yang sama. Zuhur sama asar harusnya beda, tapi dikumpulkan di waktu zuhur, atau zuhurnya diakhirkan di waktu asar, maghrib dengan isya, isya dengan maghrib di waktu pertama atau waktu kedua. Boleh juga mengqashar, ya, mengqashar harusnya sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Juga boleh untuk tidak puasa, bagi yang puasa Ramadan dia safar, al-fitru fi Ramadan, ya, boleh dia berbuka tidak puasa ketika dia musafir. Wa hadzal musafir idza nawal iqamah. Dan musafir yang demikian, jika dia meniatkan untuk tinggal di daerah atau tempat yang akan dia tuju melebihi 4 hari, berarti 4 hari ke bawah masih boleh, ya. Jika dia berniat untuk tinggal melebihi 4 hari, fa innahu la yatarakhas bi rukhasi safar. Ketika dia sudah sampai tempat tujuan, maka dia tidak lagi mengambil rukhsah safar, berarti enggak menjamak lagi, tidak juga mengqashar lagi. Adapun jika dia berniat hanya 4 hari atau kurang dari itu, ya, cuma sehari, 2 hari, 3 hari, maksimal 4 hari, maka bagi dia masih boleh mengambil rukhsah safar. Adapun musafir yang tinggal di satu negeri atau satu daerah, tapi dia tidak mengetahui kapan selesai keperluannya, ya, dan dia belum menentukan secara pasti berapa lama dia akan tinggal di daerah itu, maka baginya untuk mengambil rukhsah safar walaupun waktu tinggalnya sangat panjang. Maka tidak ada beda, la farqa baina safar fil barri wal bahr, dan tidak ada bedanya antara orang yang safar dengan perjalanan darat maupun perjalanan laut. Ya, di sini tadi untuk masalah mengambil rukhsahnya atau masalah seorang masih dikatakan musafir atau tidak, itu dibedakan dari niat dari awal. Kalau orang ini niat dari awal, misalnya fulan dari Jogja akan ke Jakarta, dan di Jakarta sudah dipastikan, ya, menurut fatwa Lajnah Daimah, di Jakarta sudah dipastikan dia akan tinggal misalnya cuman 3 hari, cuman 4 hari sudah booking hotel atau booking rumah sewa di sana, cuman 3 hari atau 4 hari, jelas waktunya, dan di waktu itu dia sudah selesai urusannya. Misalnya dia meeting, rapat atau yang lainnya, atau daurah 3 hari, 4 hari selesai jelas. Maka yang demikian dia masih mendapatkan rukhsah safar ketika cuman 4 hari ke bawah. Tapi kalau misalnya dia meetingnya di sana, rapat kerjanya misalnya di Jakarta, misalnya 1 pekan, berarti lebih dari 4 hari, maka ketika sudah sampai di sana dia tidak mendapatkan rukhsah safar. Nah, beda antara kondisi ini dengan kondisi yang kedua. Kalau kondisi yang kedua, ada orang ditelepon sama keluarganya di Jakarta. Le, bapakmu loro.
bapaknya tinggal di Jakarta, anaknya kuliah di Jogja misalnya. Kebalik ya, kalau bapak meloro itu harusnya yang Jogja ya, yang bahasa Jawa. Ya kembali, saya balik ya, saya balik. Orang Jakarta kuliah di Jogja. Orang Jakarta kuliah di kalau kuliah di Jogja dia pulang ke Jakarta, berarti rumahnya, ya rumahnya gimana jadinya? Atau ini aja, apa namanya? Dia masih sama di Jogja, tapi dia punya kakak. Orang ini di Jogja, dia punya kakak di Jakarta, yang kakaknya sudah tinggal di situ, ya, dan misalnya kena COVID misalnya. Dia kabarin, "Dek, aku kena COVID. Nggak ada yang ngurusi saya. Mau nggak mau kamu harus ke sini ngurusin saya. Administrasi macam-macam." Akhirnya yang di Jogja ini adiknya pergi ke Jakarta. Nah, dia di Jakarta nggak tahu akan berapa lama, karena kakaknya akan sembuh berapa hari nggak tahu. Urusannya, birokrasinya berapa lama nggak tahu. Nah, kalau yang seperti ini, dia nggak tahu urusannya akan selesai kapan, maka bagi dia boleh untuk senantiasa mengqashar ya, sholat, mendapatkan rukhsah safar selama apapun dia tinggal. Karena dia nggak jelas urusannya akan selesai kapan. Misalnya di sana sampai sebulan, misalnya dia di sana 2 minggu, 3 minggu, maka boleh bagi dia untuk mengambil rukhsah safar. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya bagaimana? Ya dia kalau sholat di belakang orang yang mukim, ya mungkin dia nggak dapat rukhsah. Tapi misalnya dia disuruh jadi imamnya, maka dia boleh ngomong ke jamaah, "Maaf ya, saya mengqashar sholat karena saya musafir. Jadi saya sholatnya ini cuma 2 rakaat. Nanti setelah saya salam, kalian silahkan sempurnakan apa? Sholatnya menjadi 4 rakaat. Misalnya itu sholat duhur, asar, atau isya." Bisa dipahami ya? Jadi kalau dia akan pergi ke suatu tempat dan sudah diyakini tinggal di sana jelas cuma 3 hari, maksimal 4 hari, maka bagi dia masih boleh mengambil rukhsah safar. Tapi kalau dia jelas di sana tinggalnya 5 hari, 6 hari, 7 hari, dibuktikan dengan dia sudah beli tiket pulang pergi, atau di sana tinggalnya di hotel sudah jelas cuma 5 hari atau 6 hari kemudian check out nanti, itu sudah jelas gamblang. Nah, seperti ini kalau 5 hari, 6 hari nggak boleh mendapatkan rukhsah safar karena maksimal cuma 4 hari. Dan dia udah tahu gitu. Tapi orang yang kedua, dia pergi ke Jakarta atau dia pergi ke tempat lain, tapi tidak tahu urusannya akan selesai kapan. Misalnya di sana keluarganya sakit, ya, atau ada musibah yang lain, tidak tahu musibah ini selesainya berapa lama, kakaknya akan sembuh berapa lama, dan yang lain sebagainya. Yang seperti itu, maka dia apa? Dia mengambil rukhsah selama apapun dia tinggal. Makanya dulu ada, kalau nggak keliru ya, di tabi'in atau sahabat, ya, di kitab Bulughul Maram disebutkan ada seorang tabi'in atau sahabat yang diutus untuk dakwah di satu tempat. Ya dia selama setahun lebih dia mengambil rukhsah musafir. Kenapa? Karena di sana dia nggak tahu akan berapa lama. Pokoknya intinya saya disuruh dakwah di sini. Dakwahnya itu suksesnya sampai berapa lama nggak tahu. Ternyata sampai setahun lebih. Nah, waktu itu selama itu apa? Dia mengambil rukhsah. Jadi pertama demikian yang dibahas, jika ini apa? Sudah berazam untuk tinggal di satu tempat atau tidak tinggal di satu tempat. Adapun yang kedua, amma jam'us shalah. Adapun menjamak salat, ya, maka boleh bagi musafir untuk menjamak antara salat zuhur dan asar dan antara maghrib dan isya. Boleh jamak takdim, boleh juga jamak takhir. Sesuai dengan yang paling mudah yang mana. Yang paling mudah yang mana. Dan juga yang paling dibutuhkan yang mana. Ya. Misalnya orang mau safar, ya, dia sudah keluar dari kampungnya, dia sudah ke Lempuyangan, di situ sudah masuk waktu maghrib. Ya. Di Lempuyangan sudah masuk waktu maghrib, bentar lagi nanti setelah maghrib atau nanti waktu isya, dia akan berangkat ke Bandung misalnya, atau ke Jawa Barat atau ke Jakarta. Nah, kalau dia nanti sholatnya malah diakhirkan dijamak dengan isya, sholatnya di gerbong malah susah, maka afdolnya dia menjamak isya dengan maghrib ketika masih di Lempuyangan. Boleh enggak? Boleh. Karena dia sudah keluar dari tempat dia tinggal. Dia sudah dikatakan musafir. Ya. Boleh bagi dia untuk sholat itu dijamak takdim. Nah, tergantung juga nanti, misalnya di jamak takhir lebih mudah. Maghribnya diakhirkan misalnya di tempat tujuan. Misalnya
dia safar dari Jogja misalnya jam 1 siang atau jam 2 siang. Jam 1 atau jam 2 siang dari Lempuyangan naik kereta. Kemudian nanti akan sampai Bandung misalnya jam 8 malam atau jam 9 malam. Ya. Jam 1 atau jam 2 siang berangkat, nanti akan sampai Bandung jam 8 atau jam 9 malam. Nah, kalau dia sholatnya maghrib dan isya di gerbong lebih susah dan lebih tidak memungkinkan. Ya. Maka afdolnya dia nanti maghribnya jangan di gerbong. Tapi dia akhirkan dijamak dengan waktu isya ketika sudah sampai Bandung. Ya, sampai Kiara Condong atau sampai stasiun Bandung. Kenapa? Lebih mudah. Di sana dia bisa turun kereta, bisa cari kiblat dengan enak, tempatnya nyaman, ya. Di situ lebih afdol untuk diakhirkan. Nah, di sini seorang musafir bisa mempertimbangkan mana yang lebih mudah dan lebih afdol bagi dirinya. Wa ala hadza falaka an tajma' baina as-salataini asna ar-rihlah. Maka bagi Anda boleh untuk menjamak antara dua salat di tengah rihlah, di tengah perjalanan Anda. Fa idza wasalta ila al-balad alladhi tanwil iqamah bi syahran fa innaka tusalli kulla salatin fi waqtiha. Tapi kalau Anda sudah sampai ke tempat tujuan Anda dan Anda tadi kan orang yang tanya tadi mengatakan akan tinggal di tempat tujuan selama sebulan. Nah, tapi kalau sudah sampai tempat tujuan dan Anda sudah tinggal di tempat tujuan tadi selama diniatkan tadi sebulan, maka ketika itu Anda sudah tidak dapat rukhsah lah lagi. Jadi sholatnya apa? Sholatnya di setiap waktunya. Ya. Ini masih berkaitan dengan yang pertanyaan tadi. Dia kan ingin safar di tempat tujuan tapi niatnya sebulan. Berarti ketika sudah sampai tempat tujuan sudah tidak dapat rukhsah sebagai musafir. Adapun di tengah perjalanan tadi boleh dia menjamak, boleh juga tadi mengqashar. Kemudian perkara yang ketiga berkaitan masih dengan pertanyaan tadi, i'lam anna shalatal jamaah wajibah 'alal musafir ka ghairihi. Ketahuilah bahwa salat jamaah itu wajib ya atas musafir sebagaimana wajib atas selain musafir. Fahris 'ala sholati jama'atan fil masjid. Maka bersemangatlah Anda untuk salat secara berjamaah di masjid. Ya. Jika memang bisa di masjid. Kalau tidak bisa, yang penting dia jamaah. Ini nanti berkaitan dengan pembahasan sholat jamaah wajib enggak. Setelah itu pembahasan lagi, ketika sholat jamaah wajib, apakah wajib di masjid, ataukah boleh di mana saja, yang penting jamaah. Nanti khilaf juga banyak. Ada yang mengatakan sholat jamaah itu fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Wallahu a'lam bishawab, para ulama berselisih pendapat, tapi saya pribadi lebih condong pada pendapat sholat jamaah itu wajib. Setelah berpendapat bahwa sholat jamaah itu wajib, apakah jamaah itu wajib harus di masjid ataukah tidak? Jumhur ulama mengatakan boleh sholat jamaah di mana saja, tidak harus di masjid. Ada yang mengatakan wajib di masjid. Dalilnya apa? Banyak dalilnya. Nabi mengatakan ada beberapa hal ya, yang dijadikan untuk Nabi SAW dan tidak dijadikan untuk nabi-nabi sebelumnya. Apa? Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah menjadikan bagiku seluruh permukaan bumi sebagai masjid, tempat ibadah, dan itu suci. Ketika seluruh permukaan bumi bisa jadi tempat untuk sholat ya sebagai masjid, berarti boleh dong, tidak harus di masjid. Juga ada dalil yang lain, ya, hadis tentang ada dua sahabat Nabi yang ngobrol-ngobrol di depan masjid. Ngobrol-ngobrol di depan masjid, ya. Dan Nabi SAW sholat jamaah. Kemudian selesai sholat jamaah, Nabi menghampiri dua orang tadi. Kenapa kok tidak ikut sholat jamaah? Mereka menjawab, kami sudah sholat di rumah. Kemudian Nabi mengatakan, idza shallaitum fi rihalikuma. Kalau kalian sudah sholat di rumah kalian, tapi kalian mendapati jamaah lagi di masjid, maka ikut sholat gitu. Tapi Nabi nggak mengingkari mereka sholat jamaah di rumahnya. Nabi membenarkan itu. Ini salah satu beberapa, ada banyak lagi ya, yang menjadikan apa? Para ulama mengatakan bahwa jamaah itu tidak harus di masjid, tapi di mana
saja. Walaupun akhirnya saya pribadi tetap lebih condong kepada bahwa sholat jamaah wajib di masjid. Dalilnya apa? Dalilnya salah satunya penguatnya adalah hadisnya Abdullah bin Umi Maktum, ya, Abdullah bin Umi Maktum, bahwa sahabat ini beliau buta, ya, beliau buta. Kemudian minta rukhsah kepada Nabi, rukhsah kepada Nabi untuk sholat di rumah. Ya Rasulullah, laisa liqaidun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, saya tidak punya orang yang menuntun saya untuk pergi ke masjid. Saya buta, tidak ada yang menuntun. Nabi, bolehkah saya sholat di rumah? Gitu. Kemudian Nabi mengatakan, silahkan sholat di rumah. Baru setelahnya diizinkan itu, kemudian dia berpaling. Kemudian sama Nabi dipanggil lagi. Hal tasma'un nida. Anda masih dengar adzan enggak? Sami itu ya Rasulullah. Au kama qala. Kalau kamu masih dengar, fa'ajib. Maka jawablah adzan. Jawablah adzan. Ini maksudnya pergi ke masjid untuk menunaikan panggilan muadzin. Salah satu penguatnya itu, dan juga hadis-hadis yang lain bahwa Nabi SAW bahkan sempat menyuruh agar yang mengimami sholat bukan beliau, ya, dan beliau pergi ke rumah-rumah. Kalau andai saja di rumah-rumah orang yang tidak sholat jamaah, di situ tidak ada perempuan, tidak ada anak-anak, maka akan dibakar rumahnya. Ya. Itu menjadi penguat, dan itu yang tentunya menjadi pendapat yang diambil oleh para ulama-ulama muasirin, ya, di Saudi Arabia dan yang lainnya, ya, Syekh bin Baz dan yang lainnya, Syekh Sa'ad bin Turki Al-Khoslan, Profesor Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khoslan, kemudian dan yang lainnya banyak, ya. Walaupun saya tidak pungkiri, ya, sebagian ulama memang ada yang berpendapat demikian. Maksudnya silahkan jamaah tapi tidak harus di masjid, ya. Misalnya berpendapat demikian, monggo silahkan, tapi ketika pergi ke masjid fadilahnya lebih banyak, ya. Pertama, misalnya toh dia ambil bahwa itu tidak wajib ketika pergi jamaah ke masjid, tapi ketika dia sholat di rumahnya atau di kantornya, dia kehilangan banyak fadilah. Apa itu? Pertama, fadilah berjalan ke masjid, ya. Nabi SAW mengatakan, man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah liyu'addiya faridatin min faraidillah fakanat khutwatahu ihdahuma tamhu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Au kama qala Nabi sallallahu, ya. Misalnya toh dia ngambil pendapat di rumah tidak apa-apa atau di kantor tidak apa-apa, tapi dia kehilangan fadilah itu. Nabi mengatakan, barang siapa yang berwudu atau bertoharoh dari rumahnya, berwudu dari rumah, toharoh dari rumah, kemudian dia berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban Allah, maka salah satu langkahnya menghapuskan dosanya, langkah yang lain mengangkat derajatnya. Dan itu tidak akan didapat kecuali orang yang pergi ke masjid. Orang yang pergi ke masjid, memakmurkan masjid, juga dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmal akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, ya. Dan seterusnya, ayat selanjutnya diteruskan pujiannya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memakmurkan masjid. Itu fadilah yang didapat oleh orang-orang yang memakmurkan masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak menafikan memang ada ulama yang berpendapat demikian, alias boleh jamaah tidak di masjid, itu hak mereka. Tapi misalnya ambil yang di masjid, tentunya itu lebih afdal, ganjarannya lebih banyak, ya, walaupun saya pribadi lebih berpendapat kepada hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa Mas ini? Atau sudah berapa menit? 49. Satu poin lagi. Sholatul witri fis safar. Terakhir, ya. Sholat witir ketika safar, ya. Jadi ketika safar, apakah masih menghidupkan sholat sunnah misalnya, qobliyah, ba'diyah, duha dan yang lainnya, termasuk sholat witir, ya. Ditanya di sini, ada pertanyaan, idza kunta musafiran wa kunta taksurus shalah, hal tabqa salatul witri wajibah 'alaika fi hadhil halah? Jika Anda sedang musafir dan Anda ketika safar itu mengqashar salat, apakah salat witir itu masih wajib atas dirimu dalam kondisi ini?
Itu dalam kondisi safar, apakah sholat witir itu masih wajib? Istadalla jumhuru ahli ilmi bihadisil Arabi ala anna sholatal witri sunnah muakkadah. Yang tanya tadi mengatakan sholat witir apakah wajib? Ya. Tapi dijawab di sini bahwa sholat witir tidak wajib. Ya, menurut mayoritas ulama, sholat witir itu sunnah muakkadah. Ya. Sunnah yang sangat ditekankan. Gitu. Sunnah yang sangat ditekankan. Jadi nggak wajib. Walaupun ada yang berpendapat wajib. Mazhab Hanafi mengatakan sholat witir wajib minimal 1 rakaat. Minimal 1 rakaat. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW, kalau nggak keliru perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, al-witru haqqun. Witir itu hak. Hak itu maksudnya wajib. Dan itu yang diambil oleh para ulama Hanafiyah. Dan saya mendapati itu. Ya. Teman-teman dulu, teman-teman ketika kuliah di Libya, ada teman-teman yang datang dari Xinjiang. Dari apa itu yang etnis apa? Etnis Cina itu? Uighur. Ada teman-teman dari Xinjiang, etnis Uighur itu. Mereka dulu banyak di Libya, nggak tahu sampai sekarang gimana kondisinya. Dulu banyak adik-adik kelas, ada juga kakak kelas. Orang-orang etnis Uighur itu yang tinggal di Cina, mereka dari sisi fikih ngambil fikih Hanafi. Ya, ngambil fikih Hanafi karena mereka berbatasan dekat dengan Pakistan, dekat juga dengan India. Dan Pakistan dan India itu secara fikih mereka prakteknya fikih Hanafi. Dan mereka mempraktekkan bahwa sholat witir itu wajib. Makanya mereka saya lihat itu setelah sholat Isya, mesti mereka setelah sholat Isya kemudian bagi yang mau sholat ba'diyah Isya 2 rakaat sholat. Kalau enggak mesti nanti mereka sholat witir. Ada yang 1 rakaat, ada yang 3, ada yang 5 sebelum mereka tidur, sholat dulu pasti. Nah ini ada sebagian ulama yang berpendapat demikian dan dipraktekkan oleh sebagian kaum muslimin. Tapi pendapat yang diambil oleh mayoritas ulama adalah apa? Adalah sunnah muakkadah. Karena hadis yang tadi al-witru haqqun, witir itu wajib, ya. Itu kemudian ada qarinah atau ada indikator dari hadis lain yang memalingkan kewajiban statusnya menjadi levelnya di bawahnya. Wajib, level bawahnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan gitu. Apa dalil yang memalingkan itu adalah dalil A'rabi, yaitu dalil orang Arab Badui yang tanya kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, bahwa ada seorang A'rabi datang kepada Nabi SAW bertanya tentang masalah Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Badui ini. Kemudian beliau mengatakan, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Salat 5 waktu ya wajib dikerjakan sehari semalam. Kemudian orang Arab Badui ini bertanya lagi, hal alayya ghairuhunna? Apakah masih ada yang wajib lagi untukku selain 5 waktu tadi? Nabi mengatakan, la illa anta tatawwa. Tidak ada yang wajib lagi kecuali Anda salat tatawwu. Salat tatawwu itu salat sunnah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa apa? Yang wajib hanya salat 5 waktu. Selain itu sunnah, entah itu duha, entah itu witir, entah itu qobliyah, ba'diyah, entah itu sholat taubat, sholat yang lainnya, itu statusnya sunnah. Walaupun nanti juga bertingkat-tingkat. Ada yang sunnah biasa, mustahab biasa, ada yang sampai sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Jadi sholat witir sebenarnya apa? Bukan sesuatu yang wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan para ulama mengatakan bahwa qiyamul lail ini secara umum ya, sholat malam masuk di situ sholat witir, dan juga yang sholat yang genap ya. Sholat genap yang seorang jika mampu melaksanakan silahkan, jumlahnya tidak terhingga semampu dia. Kata Nabi SAW, sholatul laili masna masna, sholat malam itu dua. Fa idza khasyiya ahadukumus subha falyutir biwahidah. Kalau salah seorang dari kalian takut nanti masuk waktu subuh, maka silahkan berwitir dengan 1 rakaat. Nah, tapi jumlah yang Nabi sukai, jumlah yang paling sering oleh Nabi praktekkan adalah 11 rakaat. Boleh lebih dari itu, boleh kurang dari itu. Tapi jumlah yang paling Nabi sukai adalah 11 rakaat. Sebagaimana hadis Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, maka Nabi SAW yusalli aw shalla fi Ramadan wala fi ghairiha
aktsar min 11 rakaah. Tidaklah Nabi SAW salat di Ramadan dan di selain Ramadan lebih dari 11 rakaat. Kana yusalli arba'an. Nabi SAW salat 4 rakaat. Jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya salat Nabi. Kemudian Nabi salat lagi 4 rakaat. Jangan kamu tanyakan panjang dan bagusnya salat Nabi. Kemudian Nabi salat 3 rakaat. Jadi jumlah yang Nabi cintai 11. Fatan bagil muhafadhu 'alaiha wa 'adamu tarkiha. Jadi karena dia sunnah muakkadah dan dia sebaik-baiknya salat nafilah, salat sunnah, maka memang ya afdolnya, selayaknya tetap dijaga, ya tetap dijaga dan jangan ditinggalkan. Bahkan Nabi SAW dahulu tidaklah beliau meninggalkan salat lail. Wala sunnatal fajri fil hadar was safar kama jaa fi sunnati sahihah. Jadi Nabi SAW itu ketika walaupun safar, 2 salat yang beliau tidak tinggalkan, yaitu salat qobliyah fajar, ya, qobliyah subuh dan juga salat witir. Itu yang tidak beliau tinggalkan. Adapun salat-salat sunnah yang lain, ya, itu tidak dianjurkan atau tidak dilakukan ketika safar. Qobliyah ba'diyah itu tidak. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.